إنا راض به مدبر معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngajian kita dalam kitab Jawami'ul Akhbar oleh Syekh Muhammad Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan seperti biasa kita menyetor dulu hadis yang akan kita syarah. Silakan. Hadis yang keberapa sekarang? Hadis yang ke-20, 26. Silakan. Silakan. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis As-Sadis wal-Ashrun min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Sinan قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد وابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم لم تحل لأحد قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Tafadhal. Khus sintain minhuma. Khus isnatain. Silakan diambil parfumnya. Masya Allah. Ini baru hafalan yang lengkap namanya. Itu riwayat Bukhari ya atau riwayat Muslim? Kalau riwayat Muslim kafah. Kalau untuk Bukhari ammah ya. Dua. Ya, betul. Baik. Tafadhal. Silakan, masih ada? Enggak ada, panjang hadisnya. Panjang hadisnya? Enggak panjang sih. Pendek hadisnya. Enggak ada yang menghafal lagi? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Silakan. Ada? Tafadhal. Kalau ada. Enggak ada sudah? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-hadits as-sadis wal 20 Naam. an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu nusirtu birru'bi masirata syahrin
وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وجعلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. Masya Allah. Tafadhal, silakan diambil parfumnya. Wahyakum. Siapa lagi? Tidak ada, sudah. Masih ada. Silakan. Habis. Baiklah, kalau tidak ada, kita masuk ke hadis yang kita hafal barusan, hadis ke-26. Baik. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia, ya. Hadis yang sebetulnya hadis populer, ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya qabli." Allah memberi beliau, yakni utitu, saya diberi, artinya Allah yang memberi beliau kekhususan, yang mana kekhususan ini ada 5, yang mana 5 kekhususan ini belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Tidak ada sebelumnya. Makanya dinamakan kekhususan. Kalau ada yang diberi juga, itu bukan namanya kekhususan. Khamsan, 5 hal. Dan ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Nabi diberi 5 hal yang merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Di dalam hadis ini disebutkan 5. Dan ini bukan pembatasan. Artinya bukan cuma 5 saja kekhususan Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih dari itu. Cuman di antaranya ada 5 hal ini. Makanya sebagian ulama membuat kitab khusus, mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi subhanallah, Allah mengkhususkan para rasul dengan kekhususan-kekhususan tersendiri, dan Nabi Muhammad lah yang paling banyak kekhususannya. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa, ya, wa ataina Musa, ya, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Baik. Jadi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami berikan mereka kekhususan, ya, yang satu dengan yang lainnya. Ada yang Allah ajak berbicara, yang digelari dengan Al-Kalim. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara langsung. Dan kekhususan Nabi Musa ini ikut serta dalam halnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga berbicara dengan Allah, dan beliau juga mendapat kekhususan ini, yaitu berbicara langsung dengan Allah. Kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu juga kekhususan Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah, digelari dengan kekasihnya Allah. Nabi Muhammad juga diberi kekhususan ini. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah nabi yang terbaik, Sayyid Waladul Adam. Adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Beliau diutus kepada umat yang terbaik. Ya, jadi nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik, kitabnya kitab terbaik, syariatnya syariat yang terlengkap. Subhanallah. Adapun umatnya adalah umat yang terbaik, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini penyebab umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat Nabi Muhammad mengumpulkan dua sifat sehingga dia menjadi umat yang terbaik. Apa itu dua sifat? Yang pertama, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Mencegah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, wa tu'minuna billah. Ini sifat yang kedua, yaitu dia beriman kepada Allah. Jadi umat yang terbaik itu harus memiliki dua sifat. Yang pertama, sifatus sholah. Dan yang kedua, sifatul islah. Kalau ada orang ibarat lainnya, sirajun munir. Sirajan munira. Apa itu artinya sirajan munira? Dia terang dan juga menerangi. Dia baik, sholah, wa islah. Dan juga memperbaiki. Jadi dia baik untuk dirinya. Dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi tidak cukup untuk dirinya saja. Dia sholah, tapi dia juga islah untuk orang lain. Dia mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Inilah yang dikatakan dengan umat al-wasat, umat wasatiyah, umat pertengahan, umat yang moderat, ya, umat yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah Allah menjadikan kalian adalah umat pertengahan supaya kalian nanti menjadi saksi, menjadi saksi di hari kiamat untuk seluruh umat manusia. Nanti itu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh alaihissalam telah menyampaikan kebenaran kepada kalian? Dibilang umatnya, belum. Mereka mengingkari. Ya maklumlah kalau orang sudah terdesak kondisinya, dia akan bermusuhan nanti, mengingkari semua. Terus siapa saksimu? Nah, jadi tunjuklah umat Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Di mana mereka tahu? Padahal mereka tidak ketemu dengan Nabi Nuh. Dari wahyu yang Allah turunkan. Ada dalam Al-Quran namanya surat Nuh, menceritakan bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Nuh, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Jadi inilah sifatnya umat pertengahan, umat terbaiknya umat ini. Mereka baik dan juga memperbaiki, tidak berlebih-lebihan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak ekstrim, tidak bergampangan, di tengah-tengah. Inilah yang didefinisikan oleh ulama kita dengan moderat, dengan sikap al-wasatiyah, dengan sikap pertengahan, ya tidal. Yang insya Allah nanti pekan ini ya, Sabtu depan ada tabligh akbar tentang sikap moderat, sikap pertengahan. 2 hari tabligh akbarnya. Semua berkaitan dengan apa? Sikap pertengahan. Siapa yang ingin mendengarkan lebih detail, contoh pertengahannya Rasulullah, contoh pertengahannya para sahabat, pertengahannya para ulama, dan yang berkaitan dengan sifat pertengahan ini, silakan. Undangan terbuka untuk semuanya. Hari Sabtu dan Ahad insya Allah. Ramaikan tabligh akbar di mana itu? Di Maros, di Masjid Al-Markas insya Allah.
Mulai dari pagi, insya Allah kalau jadwalana itu ba'da asar insya Allah. Tentang praktek wasatiyah, praktek moderasi dalam kehidupan sahabat dan para ulama. Insya Allah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan 5 hal. Yaitu apa saja yang 5 ini? Yang pertama, nusirtu birru'b masirata syahr. Saya ditolong oleh Allah dengan dimasukkan rasa takut kepada musuh-musuhku dengan jarak yang sangat jauh. Jaraknya itu sebulan perjalanan. Jadi belum sampai lagi bertemu dengan Rasulullah, musuhnya sudah takut duluan. Dan ini hanya ada ya kekhususannya pada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi musuh-musuh Nabi itu kalau mau berperang melawan Nabi, sebulan perjalanan mereka sudah takut duluan. Jadi kalau begitu, ar-ru'b atau rasa takut itu adalah jund min junudillah, min junudillah. Dia itu adalah tentara di antara tentara-tentaranya Allah. Karena Allah lah yang memasukkan tentaranya ini ke dalam hati musuh-musuhnya. Kemudian saya mengatakan, fadlu nabiyyina Muhammadin fuddila nabiyyuna Muhammadun bifadailin katsirah. Nabi kita Nabi Muhammad diberi keutamaan dengan keutamaan yang banyak. Faqa biha jami'ul anbiya. Beliau melampaui seluruh para nabi. Termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Musa dan Isa. Itu Nabi Ulul Azmi semua. Nabi pilihan. Jadi Allah itu memilih di antara manusia itu para Rasul. Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25. Di antara 25 dan Nabi dan Rasul ini Allah pilih lagi. Yaitu Nabi Ulul Azmi. Minar Rusul. Yaitu yang 5. Nuh. Siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Muhammad. Kita singkat dengan nimim atau terserah yang membuat singkatkan. Kalau Anda suka membuat singkatan supaya gampang dihafal. Nimim, Nuh, Isa, Musa, Isa, dan Muhammad. Dan di antara yang 5 ini Allah pilih lagi. Yang paling banyak keutamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu khaslah hamidah tarji ila al-ulumin nafi'ah wal ma'arifus sahihah wal amal salih. Semua keutamaan ini kembali kepada satu hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Fali nabiyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Dan Nabi kita yang memiliki keutamaan yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling lengkap, yang paling mulia. Taib. Kemudian tadi kita katakan Allah menyampaikan atau membuat hati para musuh-musuh Nabi itu apa? Ketakutan. Dalam jarak yang jauh. Masiratas sahar. yakni jarak 1 bulan perjalanan. Dan ini tentu tidak lain adalah bentuk pertolongan Allah terhadap nabinya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya dari manusia. Baik, kemudian yang kedua, di antara kekhususan beliau apa? Yang kedua, Allah jadikan baginya bumi ini semuanya masjid wa tahura, yakni suci. Wa ju'ilat lil ardu kulluha masjidaw wa tahura. Ini juga kekhususan untuk nabi kita. Semua tempat itu bisa dijadikan masjid. Apa artinya masjid di sini? Maksudnya tempat sholat. Jadi kalau datang waktu sholat, kita sholat di mana saja boleh, kecuali
yang diperkecualikan di dalam syariat kita. Yang akan datang nanti penjelasannya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ke dalam kitab Jawami'ul Akhbar ini. Kenapa? Karena ini adalah hadis jami'. Bahwa ini masuk dalam kategori apa? Hadis jami', bahwa ini syahidnya. Di dalam ajaran Islam, semua tempat itu suci. Ya, di mana saja kita berada di kebun, kita berada di tempat-tempat yang lain selain di musola ini atau di masjid, kita boleh untuk melakukan sholat. Kecuali ada beberapa pengecualian yang dikecualikan. Di antaranya disebutkan dalam sebagian hadis beberapa tempat yang tidak boleh kita sholat padanya. Ada beberapa tempat yang dilarang kita sholat padanya. Ada yang tahu beberapa tempat? Hadisnya, bukan tempatnya. Hah? Yang ada kuburannya. Hadisnya dihafal? Enggak. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjida. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, bumi itu seluruhnya itu adalah tempat sholat, masjid. Illa, kecuali al-maqbarah yang antum sebut tadi, yaitu kuburan. Wal hammam, dan kamar mandi. Itu yang kedua. Itu hadis riwayat Tirmizi. Tapi hadis ini masalahnya ada illahnya, ada cacatnya. Tapi ya ada sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini ada illahnya, yaitu ada perawi yang bermasalah sehingga hadis ini dihukumi mursal. Kalau hadis mursal kategori hadis dhaif. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, di antaranya Syekh Albani, Syekh bin Bas, dan Syekh Ahmad Syakir juga mensahihkan hadis ini. Jadi diperkecualikan dua itu. Tapi ada hadis lain yang menguatkan ini juga dari Ibnu Umar. Nah, Nabi SAW an yusalla fi sab' mawatin. Nabi melarang sholat di 7 tempat. Dari Ibnu Umar. Yang pertama al-mazbalah. Apa itu mazbalah? Mazbalah itu artinya tempat sampah. Yang kedua majzarah. Majzarah itu tempat menyembelih. Tempat kurban. Yang ketiga al-maqbarah, yaitu kuburan. Yang kelima yaitu wa qari'atut tariq. Qari'atut tariq itu artinya jantung jalanan atau tengah jalan yang dipakai orang lewat. Kemudian ma'atinul ibil, yaitu kandang onta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Hadis ini juga sebetulnya lemah, diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi sendiri yang mendhaifkannya. Tapi ada seorang ulama sekarang, ulama kontemporer, yaitu Syekh Abdullah Fauzan. Beliau itu memiliki syarh dalam kitab Al-Muharrar. Beliau seorang ahli hadis juga. Beliau mengatakan hadis ini dhaif jiddan. Jadi itu beberapa tempat yang diperkecualikan untuk tidak boleh sholat padanya. Adapun selain itu, maka itu adalah tempat yang boleh untuk sholat. Wa tahura. Apa maknanya tahur di sini? Yaitu suci. Maksudnya tanah tersebut suci, bisa dipakai untuk apa? Tayammum. Ini juga kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu tata cara wudu. Kemudian wa idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyibah. Apabila kamu menyentuh perempuan,
Dalam arti di sini menyentuh menurut tafsir Imam Syafi'i, tapi yang lebih tepatnya adalah apa? Berhubungan. Ini ada 3 mazhab ulama ini. Apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu? 3 mazhab. Mazhab yang pertama batal secara mutlak. Inilah mazhab kita mayoritas di Indonesia, Syafi'i. Makanya itu biar lagi tidak sengaja tersentuh itu batal. Karena mazhab Syafi'i memang begitu. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Yang penting sentuh batal. Kebalikannya dari itu adalah mazhabnya siapa? Imam Abu Hanifah. Biar lagi dipegang, bukan berarti boleh megang perempuan ya. Ini beda pembahasannya. Tapi kita berbicara tentang batal atau tidaknya wudhu kalau megang perempuan. Karena menurut beliau itu bukan menyentuh. Tapi apa? Berjima. Hadas besar. Junub. Nah, tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, batal kalau disertai dengan syahwat. Berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW sebelum sholat beliau mencium sebagian istrinya dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu amlakukum li irbih. Ya, orang yang paling bisa menguasai, mengontrol dirinya. Artinya dengan syahwat itu bisa batal. Tapi Nabi tidak batal, kenapa? Karena beliau bisa mengontrol dirinya. Mafhumnya adalah dipahami kalau tidak bisa mengontrol diri berarti batal. Itu mazhab antara 2 mazhab, yakni antara batal mutlak dengan tidak batal mutlak. Ini mazhab pertengahannya antara 2 mazhab ini. Yaitu mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita itu mengenai tayamum. Wa idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Menunjukkan ya bahwa tanah itu suci untuk dijadikan tayamum. Kemudian yang berikutnya apalagi kata Syekh? Ya, kekhususan yang ketiga yaitu fa ayyuma rajul min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun dia mendapatkan waktu sholat sudah masuk, maka sholatlah di tempat tersebut. Kecuali di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, seperti kamar mandi, tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di atas Ka'bah, tembus di tengah jalan kan itu menghalangi orang lewat. Nah, itu tidak boleh sholat di situ. Dan selebihnya itu boleh. Ya, dan tempat kandangnya onta itu diperkecualikan. Kemudian wa uhillat lil ghanaim. Wa uhillat lil ghanaim, dihalalkan bagi umatku apa? Al ghanaim, yaitu harta rampasan perang. Dan itu hanya halal untuk siapa? Untuk Rasulullah dan para umatnya. Sebelumnya tidak halal, haram. Tidak boleh habis perang kemudian hartanya dibiarkan. Tidak boleh diambil karena tidak halal bagi mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal itu tentang pembagian. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Ya, apa lagi ayatnya itu? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa'lamu annama ghanimtum min syai'in apa lagi ayatnya itu? Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Bagi Allah seperlimanya dan bagi Rasulnya. Jadi apabila kalian mendapatkan harta ghanimah, maka bagi Allah seperlimanya dan bagi Rasulnya. Jadi ada pembagian harta rampasan perang. Setiap selesai perang. Tapi tentu orang berjihad bukan untuk mendapatkan ghanimah. Ya, niatnya untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan kalimat Allah. Ya, litakuna kalimatullah hiya ulia, itu baru jihad di jalan Allah. Tapi kalau untuk membela kaumnya, untuk dikatakan pemberani, untuk dikatakan pahlawan dan sebagainya, itu tidak dikatakan jihad. Yang dikatakan jihad kalau niatnya untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Dan ada sedikit lataif, sedikit faedah berkenaan dengan pembagian harta rampasan perang ini. Dan inilah awal munculnya cikal bakal kelompok Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang kepada sebagian sahabat yang baru masuk Islam.
Lalu sahabat yang sudah lama mengenal Islam tidak dapat bagian harta rampasan perang. Karena tujuan Nabi adalah untuk menguatkan hati orang-orang mu'allaf ini, orang yang baru masuk Islam. Sehingga datang Zulkhuwaisirah yang tamak terhadap dunia. Dia bilang apa? Ya, i'dil ya Muhammad, fa inna hadil kisma la yubtahu bihi wajhullah. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Sesungguhnya pembagian ini tidak mengharapkan padanya wajahnya Allah. Lalu Nabi marah, waihak, demi Allah, ya celakalah engkau. Kalau in lam adil, faman ya'dil. Kalau saya tidak mampu berlaku adil, maka siapa lagi yang bisa berlaku adil? Saya ini adalah aminus sama. Saya ini orang dipercaya oleh Allah yang di langit. Bagaimana saya tidak adil? Langsung datang Khalid yang cemburu. Nabi dibilang begitu, ya Rasulullah, adrib unuqahu. Izinkan saya untuk menggal leher orang ini, orang munafik ini. Dia bilang, la. Akan datang dari keturunan orang ini, yaitu orang yang keluar dari agama seperti keluarnya busur dari anak panahnya. Anak panah dari busurnya. Itulah kelompok Khawarij. Jadi itu fase pertamanya Khawarij. Ya, yaitu memprotes karena faktor dunia. Mereka tidak mendapatkan dunia. Datang fase kedua juga sama, yaitu di fasenya Ali bin Abi Thalib. Ketika perang di Nahrawan itu, Ali memerangi kelompok Khawarij yang hampir menang melawan kelompok Muawiyah pada waktu itu. Kemudian Ali menerima tahkim, lalu mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah dan para pengikutnya, para kibaru tabi'in. Itu faktornya dunia lagi. Itu fase kedua, itu fase ketiga. Fase keduanya itu di zamannya Utsman. Sebelum Ali ini ada fasenya Utsman, yaitu ketika apa? Ketika Abdullah bin Saba al-Yahud, ya, seorang Yahudi yang masuk Islam nifaqan, pura-pura masuk Islam. Ya, ini fase keduanya ini Khawarij. Ya, dia provokasi orang di Mesir dan di negeri Syam untuk mendemo Utsman bin Affan dengan tuduhan KKN, bahwa Utsman itu mengangkat kerabat-kerabat dekatnya, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, dan macam-macam tuduhannya terhadap Utsman bin Affan. Akhirnya orang terprovokasi. Para sahabat waktu itu sebetulnya sudah siap siaga melindungi Utsman. Ya, termasuk Ali menyuruh dua anaknya Hasan dan Husain menjaga rumahnya Utsman. Tapi Utsman tidak mau terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, sehingga Utsman melarang sahabat untuk mengangkat senjata. Dan itu kejadian sebelum musim haji. Sehingga datanglah Abdullah bin Saba ini untuk mengepung ya Madinah, ya, mengepung rumah Utsman pada waktu itu, dan akhirnya Utsman disembelih di dalam rumahnya dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Disembelih di depan istrinya sendiri. Dan disebutkan dalam riwayat beliau itu meninggal ketika membaca ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah bagimu. Jadi Utsman ini adalah korban dari pemikiran ekstrimnya Khawarij, ya, yang juga pemicunya adalah faktor duniawi. Itu fase keduanya Khawarij. Fase ketiganya itu yang tadi kita bilang, yaitu di zamannya Ali, yang juga pemicunya adalah faktor apa? Dunia. Dan kita lihat juga orang-orang yang mewarisi pemikiran Khawarij, yang suka demo-demo, memberontak pada pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya sama pemerintah, naik sedikit BBM, kemudian mulai demo besar-besaran, naik harga-harga dan seterusnya. Itu kan ada caranya kalau dalam Islam. Kita ada beberapa sikap yang mesti kita harus lakukan. Tapi kita tidak boleh melakukan provokasi seperti yang dilakukan kelompok Khawarij. Karena rata-rata kelompok Khawarij dari awal munculnya sampai hari ini itu pemicunya adalah faktor dunia. Jadi agama itu hanyalah dipakai untuk sebagai kedok saja. Bajunya baju agama, kadang ayat juga dipakai untuk membenarkan perbuatan mereka. Dan itu tidak ada contohnya dari para ulama salaf kita. Maka insya Allah ini juga rincian akan kita bahas nanti insya Allah. Maka sekali lagi saya bilang, berkaitan dengan harta rampasan perang ini, itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kita lanjutkan setelah azan. Ada muazin saya lihat ini. Sudah masuk waktu? Belum? Ya, kita lanjut yang ke berikutnya, yaitu wa u'titu syafa'ah. Wa u'titu asy-syafa'ah. Itu yang keempat. Saya diberi oleh Allah syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat ini apa? Syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Syafaat yang khusus
untuk Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ketika manusia nanti berdiri di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak bersunat dan tidak beralaskan kaki, matahari jaraknya hanya 1 mil dari kepalanya, yang mikdarnya waktunya adalah 50.000 tahun. Pada waktu itu manusia sangat kesusahan, sehingga mereka meminta syafaat. Ya, datang kepada Nabi Adam minta uzur. Datang kepada Nabi Ibrahim minta uzur. Nabi Nuh minta uzur, Nabi Musa minta uzur, dan Nabi Isa minta uzur. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang, hadhihi li, ini untuk saya. Lalu Nabi sujud dengan sujud yang sangat lama. Lalu Allah mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta. Kalau kamu minta kamu diberi. Ya. Wa idza tasfatu syafa', ya, apabila kamu minta syafaat diberi syafaat. Kemudian diilhamkan kepada Nabi doa yang belum pernah beliau ketahui sebelumnya. Nah, inilah syafaat ya untuk ahli mawaqif. Dan pada waktu itu bagi orang beriman yang 50.000 tahun itu hanyalah waktu yang sebentar dirasanya oleh mereka. Hanya antara maghrib atau antara waktu zuhur dan asar. Antara waktu zuhur dan asar. Orang yang begitu susah, yang begitu sulit berdiri dalam keadaan lama, tapi Allah mudahkan bagi orang yang beriman. Ini kekhususan yang Allah berikan untuk mereka. Dan Nabi Muhammad juga diberi kekhususan syafaat yang lain. Ada yang tahu? Yaitu meringankan siksa untuk pamannya. Yang bisa meringankan syafaatnya orang kafir itu cuma Nabi Muhammad sendirinya. Itu pun untuk pamannya satu-satunya. Tidak ada nabi yang bisa meringankan siksa dengan syafaat untuk orang-orang kafir. Cuma Nabi Muhammad. Tapi walaupun Nabi bisa meringankan siksa neraka untuk pamannya, tapi tidak bisa beliau memasukkan pamannya ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah haramkan surga bagi orang kafir, orang musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu sudah ketetapan Allah. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Tempat tinggalnya neraka. Jadi ini syafaat uzmah. Dan banyak orang yang salah kaprah dalam meminta syafaat. Sehingga mereka yakin itu sudah betul. Keyakinan Nabi itu bisa memberi syafaat itu sudah betul. Tapi caranya yang harus diperhatikan. Banyak orang sekarang minta syafaat kepada Nabi. Nah, ini istijal namanya ini. Terburu-buru. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang buru-buru sebelum waktunya dihukum tidak mendapatkannya. Seperti orang yang mau dapat harta warisan cepat-cepat. Bagaimana caranya? Bunuh bapaknya. Supaya apa? Supaya hartanya cepat turun kepada dia. Ternyata tidak dapat warisan sama sekali. Kenapa? Karena dalam Islam pembunuh tidak mewarisi. Pembunuh tidak mewarisi. Haram pembunuh mewarisi. Tidak boleh. Nah, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Begini juga orang yang minta syafaat kepada orang mati. Seperti minta syafaat kepada Rasulullah, dan itu banyak. Orang-orang sufi, orang-orang yang memiliki keyakinan menyimpang seperti itu, mereka datang ke kuburan meminta syafaat. Dan itu syirikul akbar. Syirik besar. Justru karena keinginan mereka dapatkan syafaat, justru tidak dapatkan syafaat karena caranya yang salah. Ini perlu diingatkan. Supaya ya orang tidak terhalang nantinya dari syafaat. Karena syarat orang yang diberi syafaat itu adalah ahli tauhid. Ahli tauhid. Kalau orang musyrik tidak boleh dikasih syafaat oleh Allah. Karena Allah hanya memberi syafaat kepada ahli tauhid. Walaupun dia pelaku dosa besar sekalipun. Tapi kalau dia sudah musyrik, ya kafir, itu tidak dapatkan syafaat. Kemudian yang terakhir. Sudah masuk atau belum waktu? Sedikitnya berapa? 2 menit. Ya, cocok. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, ya, wa kana nabi ya yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi ammah. Para nabi seluruhnya itu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh ada kaumnya sendiri. Dan tidak berlaku syariat kaum Nabi Nuh bagi kaum nabi yang lain. Makanya ada nabi itu yang hidup semasa dan masing-masing memiliki syariat. Tidak berlaku
syariat Nabi ini untuk Nabi yang lain, tidak berlaku. Nabi siapa yang semasa hidupnya? Hah? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut semasa atau tidak? Semasa. Kenapa? Mana dalilnya? Dalilnya ketika datang malaikat Jibril untuk menghancurkan kaum Luti, yaitu orang-orang yang homoseksual, tapi singgah dulu di tempatnya Nabi Ibrahim dan dihidangkan lembu sapi oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak memakan hidangan tersebut dan Nabi Ibrahim pun ketakutan. Nah, tapi dibilang jangan takut, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut yang membuat kerusakan, dan kemudian Nabi Ibrahim diberi kabar gembira dengan seorang anak. Nah, itu menandakan apa? Mereka satu masa. Maka syariatnya Nabi Lut tidak berlaku untuk syariatnya siapa? Nabi Ibrahim dan sebaliknya. Seperti itu juga Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Baik. Jadi itu Nabi terdahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu adalah penutupnya para nabi. Dan ini kekhususan beliau. Bahwa beliau itu adalah nabi untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi untuk semesta alam, baik dari kalangan jin maupun manusianya. Seluruh umat itu wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, wajib. Jadi kalau ada orang bilang sekarang tidak apa-apa orang beragama Yahudi, beragama Nasrani, karena itu juga agama Nabi terdahulu, ini orang tidak belajar. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yusma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak mendengarkan tentangku dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani. Tsumma yamut, kemudian dia mati. Walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti masuk neraka. Jadi kalau begitu, ada orang yang masih mempertahankan agamanya, walaupun di situ ada nabi padanya, ini tetap tidak bisa diterima. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang mendengar tentang risalahku dan dia tidak beriman kepadaku, dia mati masuk neraka. Maka ini adalah dalil bantahan terhadap orang-orang yang ingin menyatukan semua agama. Orang-orang liberal, orang wahdatul adyan. Katanya semua agama itu baik. Caranya saja yang berbeda-beda. Itu dulu berlaku syariat Nabi itu masing-masing sebelum ada tahrif, penyimpangan dan perubahan. Ya, tapi setelah para nabinya meninggal, Nabi Musa meninggal, Taurat diubah. Nabi Isa meninggal atau diangkat ke langit, ya, karena beliau masih hidup, itu menurut keyakinan yang lebih kuat, itu kitab Injilnya dirubah oleh para orang-orang setelahnya. Datanglah Nabi Muhammad menjelaskan itu. Ya yuharrifunal kalima amma wadhi'i, disebutkan oleh Al-Qur'an, dibongkar semuanya oleh Al-Qur'an tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para ahli kitab, merubah kitab-kitab dari tempatnya. Mereka merubah kitab dengan tangan mereka. Datang Islam menyempurnakan agama terdahulu, bahkan sampai Nabi itu pernah marah kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar yang memiliki latar belakang ahli kitab, ya beliau memiliki pengetahuan tentang kitab. Lalu beliau membaca kitab Taurat. Lalu Nabi marah. Demi Allah, andai kata Musa hidup sampai hari ini, demi Allah, andai kata Musa hidup hari ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti ajaran agamaku. Bayangkan itu. Umar setelah itu tidak pernah lagi melakukannya. Jadi, semua Nabi andai kata hidup pada masa ini, maka dia harus menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, itu beliau turun sebagai Nabi atau sebagai umat Nabi Muhammad? Sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan beliau nanti sholat di belakangnya Imam Mahdi. Baik, inilah 5 kekhususan Nabi Muhammad yang mudah-mudahan dengan mempelajari kekhususan beliau membuat kita bertambah cinta kepada beliau
mengikuti tuntunan dan sunnah beliau dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau azan dulu, kalau ada pertanyaan setelah ini kita silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Silakan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi barusan, dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, ana yang mau bertanya. Silakan. Apakah maksudnya ini pembunuh orang tuanya atau pembunuh secara umum juga dikena ini? Enggak, yang membunuh yang mewarisi, membunuh orang tuanya. Syukran, Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu ana yang bertanya, karena masih ada parfum satu. Jadi harus di sold out. Kita tadi memperkecualikan beberapa tempat yang dilarang sholat padanya, karena keumuman hadis menunjukkan seluruh bumi ini boleh untuk sholat, kecuali beberapa tempat. Apa itu tadi tempatnya? Yang pertama tadi kuburan. Kuburan dulu. Kenapa tuh kuburan dilarang? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu yang mau menjawab. Ana akan tanyakan ini setiap tempat dengan alasannya kenapa dia dilarang. Silakan. Pertama, iya, menjadi wasilah pada kesyirikan. Baik. Yang kedua, yang dilarang padanya tempat sholat apa? Tempat kamar mandi atau WC. Kenapa? Banyak najis di situ. Iya, karena banyak najis di situ. Yang ketiga, apa lagi tadi? Tempat sampah. Tempat sampah. Kenapa? Sama. Najis. Tempat menyembelih. Tempat menyembelih. Iya. Kenapa? Sama, najis, darah. Najis. Baik. Apa lagi? Tengah jalanan. Tengah jalanan, alasannya?
mengganggu orang. Mengganggu orang, ya, mengganggu hak orang pejalan. Taib. Terus apa lagi? Kandang onta. Kandang onta. Kenapa? Banyak najis. Bukan itu alasannya. Dibilang oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, kandang onta itu dilarang tempat sholat karena hadis ini. Kalau tidak ada hadis itu boleh sholat di sana. Karena Nabi yang melarang. Jadi ilahnya itu ilah mahdha namanya. Karena sama ilah mahdha itu kayak begini. Ya, ghairu ma'qulal makna, tidak bisa diakal-akali. Kenapa? Tidak masuk akal kadang. Maksudnya bukan karena akal. Kita tidak bisa mencarikan alasannya. Contoh, ketika misalnya kita kentut. Kan kita habis wudhu ini, kentut kita. Kenapa malah muka yang dicuci, bukan tempat keluar kentut yang dicuci? Kalau mestinya kan yang tempat angin yang dicuci. Atau kalau kita musafir, kita kan pakai sepatu, pakai khuf. Itu kan diberi keringanan kita apa? Mengusap sepatu. Yang kita pakai jalan kan bagian bawahnya yang injak najis. Tapi Nabi suruh usapnya bagian atas. Nah, ini namanya ghairu ma'qulul makna. Jadi bukan secara logika. Jadi agama tauqifiyah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Silakan diambil parfumnya. Silakan. Masya Allah. Baik, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ya pembahasan kekhususan Nabi ini membuat kita semakin kenal siapa Nabi kita, betul-betul manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk membawa risalah yang paling sempurna, yang paling lengkap ke muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Summa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.